boro-boro mengajak secara baik ya, mereka itu dalam muamalahnya juga nggak bagus gitu ya, padahal apa ya, kayaknya kalau nyuruh-nyuruh beragama tuh kayak keras banget. Dia itu tahu ini sesuatu yang benar-benar dilarang oleh Allah karena dia punya ilmunya gitu. Nah, ternyata dalam beribadah itu kita tuh ada 3 pilar. Pilarnya adalah Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kita bertiga di obrolan ruang tamu bersama saya Kak Zuli, saya Dr. Dea, dan saya Mama Ica. Senang sekali kita hadir akan membersamai teman-teman semuanya dengan tema-tema yang ya sebenarnya kita sedang ingin membahas yang sedang viral ya Dr. Dea, kaitannya kalau kita sedang melihat tokoh-tokoh publik, bahkan ustadz ya, terus kemudian juga ada beberapa sih sebenarnya oknum ya, melecehkan beberapa jamaahnya atau mungkin murid-muridnya yang begitu luar biasa hingga ada yang puluhan, bahkan mungkin ada yang lebih yang kita tahu, nauzubillah min dzalik ya. Itu tokoh loh, itu sosok yang sebenarnya kita hormati. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu Dr. Dea membahas tentang kita tuh harus banyak memperdalam ilmu agama, pemikiran kita tuh harus yang cemerlang, harus yang cerdas. Dan ini orang-orang yang cerdas dan cemerlang, tapi kenapa melakukan seperti itu, Dok? Itu kan miris banget ya, sehingga kita tuh nggak ngerti. Akhirnya ini orang bener apa enggak, tapi sebenarnya dia tokoh masyarakat, bahkan dia adalah ustadz yang memang harus kita hormatin, tapi ternyata melakukan hal yang seperti ini kan akhirnya kita jadi worry ya. Iya, dan saya juga melihat di beberapa tulisan-tulisan gitu ya, netizen menanggapi, ada juga kemarin sempat lihat di medsos yang akhirnya makanya saya nggak suka tuh sama orang yang bawa-bawa agama gitu kan, mabok agama gitu ya, terus dibilangnya mabok agama gitu ya, kemudian ada ya kok bisa ya kayak orang yang seperti itu katanya paham agama, penghafal Al-Quran, alim dihormati, kok bisa dia melakukan hal yang Allah larang gitu. Benar-benar. Nah banyak sekali akhirnya ya bagi sebagian orang mungkin jadi kok gini sih, terus kita harus percaya sama siapa gitu. Nah, gimana kalau Mbak Ica yang lihat nih? Ya, kalau saya sendiri bahkan pengalaman saya ya jadi netizen itu. Jadi ini kan sebenarnya saya total 10 tahun terakhir ini berhijrah. Dulu alhamdulillah muslim dari lahir, tapi sempat di usia SMP, SMA itu saya banyak melihat orang-orang yang sangat rajin beribadah, kayak ngomongin agama terus, tapi dalam praktek kesehariannya dia menzalimi orang lain, dia jahat. Nah itu justru membuat si Ica muda nih, saya di zaman muda dulu tuh malas belajar agama gitu loh, karena saya pikir ya udahlah sekarang Allah itu akan tahu kok, akan ngerti siapa kita yang sebenarnya. Nggak usah lah lu koar-koar, nggak usah lah terlalu memperlihatkan lu tuh soleh lah atau apa, tunjukin aja sebenarnya gitu. Tapi dulu itu pemikiran seperti itu kadang-kadang diplesetkan menjadi Islamofobik. Islamofobiknya tuh misalkan saya jadi berpikir bahwa ya nggak usah pakai kerudung kalau gitu, karena kerudung nih memperlihatkan kamu soleha banget, nanti tiba-tiba kamu ternyata manusia biasa yang cuma punya kekurangan juga punya kekurangan, kamu jadi nggak konsisten. Nah, tapi kan ini cara berpikir yang salah. Kan itu mirip kan sebetulnya dengan netizen saat ini yang kasus pendakwah itu pendakwah yang bahkan jadi juri kontes hafiz anak-anak itu ternyata pedofil. Kemudian ada tadi ulama yang dia punya pondok ternyata menghamili, sampai menghamili santriwatinya sampai puluhan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, apa yang terjadi kalau saya dulu melihat itu seperti orang yang tidak konsisten, begitu aja sih, sesimpel itu, bahwa manusia itu kadang-kadang dia kehilangan kesadaran dirinya, ya kan, maksudnya nggak sadar tuh ya mirip-mirip pembahasan NPD itu sih Dok kalau saya gitu ya. Orang-orang NPD itu kan dia istilahnya berselimut atau berkedok ya gitu ya. Agama. Nah gitu ya, jadi kedoknya di depan itu ditunjukkan yang bagus-bagus, tapi sebetulnya mereka tidak menjalankan itu secara praktek gitu loh, bahkan bisa jadi masuk kepada penyepelean ya, jadi menyepelekan bahkan menjadikan agama itu sebagai senjata untuk menutupi kejahatannya. Nah, jadi kalau bahasa saya sebagai orang awam ya gitu ya, saya belajar agama sedikit-sedikit ya, kesimpulan saya yaitu gangguan setan gitu, gangguan setan
dan banyak faktor. Ada faktor dari dalam dirinya, Iya. ada faktor Iya, dari betul. lingkungan terdekatnya Iya, yang terlalu betul. permisif. Makanya kan netizen ini juga terbagi dua ya. Ada yang satu ternyata mengatakan bahwa kejahatan si penceramah dari Mesir ini sebetulnya sudah ketahuan dari awal dulu. Di titik-titik pertama mereka masih menyembunyikan ya. Jadi para ulama-ulama itu sebenarnya udah tahu tuh dari dulu. Cuman masih gini, Mereka siapa diam. tahu aja Ya dia ampun, sembuh, bro. siapa Tapi tahu, kan siapa sudah tahu. ditegur, Karena sudah ditegur, ini, diharapkan berubah. tapi kan ternyata Ternyata enggak. Tapi kalau Islam itu kan tegas memang. Kalau harusnya, sudah iya. masuk dalam didakwahi, kemudian hukum itu sudah menempel pada dirinya ya, kita sebagai seorang mukallaf kan, sebagai orang yang terkenai hukum ya itu. Nah, cuman kan nggak konsisten, Iya. maksudnya hukum secara realitanya kan memang belum konsisten nih kita ya kan gitu. Tapi Iya. kembali ke TV tadi ya, Mam. Harusnya kan kalau orang TV pasti harus tahu track recordnya untuk dia menjadi seorang juri ya. Apa mungkin Iya, sudah tahu enggak atau juga sih, ditutupin Say. ya? Kalau saya dirimu pernah di televisi ya, pasti tahu dong. Iya, jadi teman-teman kalau kita nih kerja di TV itu karena kita tuntutannya tuh by time ya kan. Sudah ada target, kita harus nemuin juri ya, kita hanya melihat branding. Nah, itu dia. Oke. Personal branding dari luar kelihatan dia mampu gitu ya, Iya, kelihatan benar-benar. dia diundang di mana-mana, Iya. terus kita kadang-kadang hajar bleh. Nah, ini Iya yang sih, orang kadang-kadang juga pelaku seksual yang udah memerlukan riset mendalam dalam nggak perlu ya. mencari guru betul-betul yang betul-betul kita jadikan rujukan. Itu kan seharusnya kita menggali. Iya sih, Iya. kalau udah bicara dunia Kalau TV dalam juga. ilmu kejiwaan ada nggak Ya, sih, Dok? makanya gini, Ya, kalau orang yang nggak gini, konsisten gitu. maksudnya gini ya, kalau kita ngelihat nih fenomena ini gitu loh ya, makanya kita kembali nih bahwa ilmu itu kan sebenarnya masuk ke dalam materi ya. Ya. Tapi kan kita ini secara fitrahnya udah Allah beri otak. Nah, otak ini kan alat kan ya. Alat yang gunanya kan Allah perintahkan untuk berpikir gitu. Ya. Maka ketika kita sudah punya ilmunya, maka bagaimana pengamalan dari ilmu itu, maka otak dan hati ini harus terkonek gitu loh Otak ya. dan hati harus connect. Iya, jadi Iya. otak berpikirnya harus dipakai gitu kan. Kalau sudah tahu ilmunya, oh ini sesuatu yang Allah haramkan, yang ini sesuatu yang Allah tidak boleh ya, berarti kan itu sebenarnya secara sadar kalau otaknya itu berjalan kan, oh ini memang tidak boleh aku lakukan gitu kan. Nah, tapi kemarin aku juga baru belajar nih sama Ustadzah, ternyata dari jumhur ulama tuh ada 3 pilar ibadah ya, jadi ini mungkin juga bisa menjadi kenapa sih orang yang kelihatannya alim dalam tanda kutip punya ilmu, tahu ilmunya, tapi kok masih maksiatnya menyimpang tuh, ya? ya maksudnya maksudnya tuh dia itu tahu ini sesuatu yang benar-benar dilarang oleh Allah karena dia punya ilmunya gitu. Nah, ternyata dalam beribadah itu kita tuh ada 3 pilar. Pilarnya adalah cinta, pengharapan dan juga takut kepada Allah. Nah, tapi ada golongan-golongan tertentu yang melebih-lebihkan cinta kepada Allah gitu ya. Nah, golongan yang melebihkan cinta kepada Allah itu bahkan sampai ada yang membuat suatu narasi atau kalimat, ya Allah aku nggak takut masuk nerakamu gitu ya, nggak takut masuk nerakamu karena saya agak lupa ya kalimatnya, tapi itu melebih-lebihkan cinta kepada Allah lah, biasanya itu golongan sufi ya, atau orang yang melebihkan ketakutannya kepada Allah, disebut golongan Khawarij, yaitu bahkan kalau orang yang golongan Khawarij ini yang melebih-lebihkan takut itu, orang yang berbuat dosa besar itu sudah langsung dikafirkan dan dia pasti masuk neraka gitu. Ciri-cirinya Khawarij ya. Dan ada satu lagi itu golongan yang melebihkan pengharapan. Nah, kalau yang melebihkan pengharapan itu dia kayak netral gitulah. Jadi kamu beriman tuh juga nggak mempengaruhi apapun dan kamu berdosa ya juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang seharusnya dalam beribadah dan mengamalkan syariat itu 3 pilar tuh harus seimbang. Jadi antara pengharapan kita, takut kita dan cinta kita kepada Allah itu harus seimbang. Jadi jangan lebih salah satu sehingga kita jadi melebih-lebihkan atau kemudian jadi meremehkan gitu. Nah, kalau tadi orang kok ini kelihatannya alim tapi dia ngeremehin, karena saya pernah ketemu nih, bener-bener ketemu orang yang kemudian dia mengatakan ya nggak apa-apa lah
dosa lagi, nanti habis ini saya Minta tobat. maaf. Oke. Jadi Belum sempat minta maaf jadi udah dia mati duluan. mudah-mudahan dia pengharapannya besar banget Iya. kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, sehingga dia meremehkan Iya, untuk betul. berbuat dosa. Nanti habis ini tobat Allah juga nggak tahu ampuni. usianya. Iya. Iya, nah kemarin tuh aku sempet nih ada apa namanya di media sosial tuh lewat. Jadi dia yang membahas dia mengatakan tuh, saya tuh nggak senang sama orang-orang yang bawa agama karena saya pernah ketemu sama seseorang yang kemudian kalau salah satu kelemahan manusia itu ya dia bisa berbuat dosa, dan aku menyerahkan nafsuku pada dosa. Wah, itu kan orang yang meremehkan gitu kan. Jadi dia seakan-akan memang pengharapannya kepada Allah itu besar, tapi dia mengecilkan cinta, mengecilkan rasa takut ya, gitu. benar banget. Iya, dan akhirnya dulu itu saya juga menemukan, sempat tuh malas belajar agama karena melihat fenomenanya seperti itu. Tetapi setelah menjalani kehidupan lebih lanjut lagi, bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah tua, bertambah pengalaman hidup yang nggak diatur sama Allah, itu akan makin semrawut. Jadi ternyata bukan agamanya yang salah, tetapi orang-orang itu sendiri yang mungkin memang tadi oknum ya tetap gitu, karena yang baik dan benar pun juga banyak ya. Jadi mereka betul-betul juga menjalani dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkannya kan gitu ya. Jadi ilmu itu kan juga harus konsisten dalam amalan ya. Makanya beramal itu butuh ilmu kan gitu. Makanya kalau bener udah dapat banget. ilmu diamalkan dong. Bener, gitu. diamalkan. Nah, ini Dakwah salahnya gitu yang nggak kan ya. ngamalin kan Bener. gitu. Memang harus diamalkan juga kan, Iya. seperti di dalam surat Al-Imran 104 menyampaikan bahwa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Iya, ya harus kan? mengajak Iya, juga. Nah, betul. yang dulu saya lihat kan nggak seperti itu ya. Boro-boro mengajak secara baik ya. Mereka itu dalam muamalahnya juga nggak bagus gitu ya. Padahal kayaknya kalau nyuruh-nyuruh beragama tuh kayak keras banget gitu. Cuman kan kalau sekarang ini saya lebih lebih seimbang ya, lebih positif ya dalam memandang gitu. Artinya memang agama itu kan untuk mengatur dan memang lebih baik ya diamalkan. Betul, gitu. Kalau betul, misalnya betul. mau hasilnya baik diamalkan. Nah, akhirnya hasilnya nggak bagus kalau ilmu itu hanya menjadi tataran hafalan atau Iya, tadi hanya untuk iya. Betul. mengelabui orang lain, Yes. atau ya jadi bahan NPD kah, atau tadi menyembunyikan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kalau saya lihat sih sebetulnya orang-orang yang seperti yang si penceramah Mesir itu dan lain sebagainya itu dia menyerah pada dosa ya, bahkan udah Kayak nantang dia dalam meremehkan. dan Nantang kalau juga ya. kesaksian para korban itu kan sampai ngomong gini, dulu Rasulullah saja melakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Astagfirullahaladzim, itu yang paling nggak terima banget. Iya, Nggak terima Gitu, banget ya, itu ngeri sampai banget deh. aduh ya Allah. Gitu. Jadi ya ini pelajaran hikmah buat kita ya. Orang lain itu nggak melihat agama kita, tapi lihatnya tuh kitanya ya betul, kan. betul. Jadi ya Dan kita juga sebaik-baiknya justru yang beramal. harus kita kita sampaikan ya, jangan lihat orang Islamnya, jangan Iya. lihat orangnya, Jangan lihat orangnya. karena ajaran Islam itu sudah Luar biasa. sempurna. Tapi ya kita kalaupun belajar. tadi ada kejadian-kejadian seperti itu orangnya, bukan Oknum. ajaran Ya, itu Islamnya. oknum. Jadi jangan takut untuk mencari guru. Misalkan teman-teman lagi hijrah, tapi fenomena ustadz-ustadz kok pada ngeri-ngeri ya, cabul-cabul yang Ya, sewu cari aja nih. terus dengan baik. Tetap cari gitu dengan aja. baik, terus cari Itu literasi. nggak semua ya, itu hanya sedikit Iya, sedikit. sebenarnya. Ya, Dan itu tadi. mungkin juga yang baru terungkap Ya. dong. Mungkin di belakang-belakang yang tidak terungkap juga banyak sebenarnya. Maka memang harus hati-hati, buka mata, banyak baca ya. Selama ini kan kita mungkin di Indonesia ini literasi orang membaca itu cukup lumayan luar biasa ya. Kalau tahu ngomong-ngomong masalah baca ini jadi cukup viral kemarin tuh. Saya lihat di Instagram itu, saya pikir antri apa gitu loh orang-orang Cina tuh. Ternyata mereka antri mau baca Antri buku. baca, Masya Allah. Orang Indonesia nggak suka baca ya, sukanya Antri instan-instan. mall yang diskon besar-besaran ya. Nah, antrinya itu. late night sale. Benar. Yes, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang harus hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam proses hijrah kita. Dan yang paling penting tadi Dokter Dea menyampaikan pengharapan, cinta, dan juga rasa takut itu penting dan saling seimbang. Jangan mana porsinya lebih besar ya. Oke, segini dulu. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya, episode selanjutnya bersama saya Kak Zuli. Saya Dokter Dea. Dan saya Mama Ica. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.